Swastiastu, perkenalkan saya Nimade Tiara Chandra Asintia dengan NIM 1908511046 akan mempresentasikan hasil praktikum dari penentuan timbal dalam air dan sedimen. Tujuan percobaan yang pertama mengetahui prinsip dasar penentuan kadar timbal dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom, lalu yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kandungan timbal di dalam sedimen dan air, lalu yang ketiga mengetahui pengaruh adanya kandungan timbal di dalam air dan sedimen, lalu yang keempat menentukan kadar rata-rata timbal di dalam air dan sedimen. Adapun latar belakang dari percobaan ini di mana air dapat tercemar karena proses alamiah atau kegiatan manusia. Sebagai sumber pencemar yang berupa logam berat, diantaranya berasal dari industri logam. Salah satunya yang mencemari air yaitu timbal, di mana banyaknya timbal yang digunakan oleh pabrik sehingga menyebabkan banyaknya keracunan pada makhluk hidup serta kerusakan pada lingkungan. Adapun dasar teori dalam percobaan yaitu timbal merupakan bahan yang biasanya digunakan sebagai zat penghambat korosi pada besi. Timbal memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Selanjutnya, spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu sampel yang berbentuk larutan. Prinsip dari AAS ini didasarkan pada proses penyerapan energi oleh atom-atom yang berada pada tingkat tenaga dasar. Alat percobaan yang digunakan yaitu spektrofotometri serapan atom, pemanas, kertas saring, labu ukur 100 dan 50 mili, Erlenmeyer 50 mili, corong, ultrasonic bath, pipet volume. Lalu bahan percobaan yang digunakan yang pertama yaitu asam nitrat pekat, reverse aqua regia, air suling, Pb nitrat, sampel sedimen, dan sampel air. Prosedur kerja penentuan Pb di dalam sampel air. Diambil sampel air sebanyak 20-50 mili, kemudian ditambahkan 5 mili asam sitrat pekat. Buat larutan blanko dengan mengganti sampel air dengan air suling dan perlakukan sama dengan sampel air. Ditimbang sebanyak 0,0160 gram Pb nitrat dan dilarutkan di dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 mili, sehingga diperoleh konsentrasi Pb 100 mg per liter. Siapkan 3 buah labu ukur 100 mili, kemudian diisi dengan masing-masing 1, 2, dan 4 mili larutan standar Pb 100 mg per liter. Masing-masing diencerkan dalam labu yang sudah berisi standar hingga tanda batas, maka akan diperoleh konsentrasi 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Diukur absorbansi larutan di atas pada panjang gelombang 283 nanometer. Prosedur kerja penentuan Pb di dalam sedimen. Sebanyak 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 mili reverse aqua regia. Kemudian campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit, dan filtrat kemudian diencerkan dengan air suling hingga 50 mili, kemudian diukur absorbansinya. Berikut data pengamatan dari percobaan. Perhitungan. Untuk menentukan kadar Pb dalam sampel air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear yang telah diperoleh dari kurva kalibrasi yang terbentuk, di mana Y sama dengan 0,2206X minus 0,0085, sehingga diperoleh kadar rata-rata Pb di dalam air yaitu 0,4751 mg per liter dan kadar rata-rata Pb sedimen sebesar 134,4668 mg per kilo. Pembahasan. Dari hasil perhitungan yang diperoleh, maka kadar Pb rata-rata dalam sampel air sebesar 0,4751 mg per liter dan kadar Pb rata-rata pada sedimen sebesar 134,4668 mg per kilo. Dari hasil kadar rata-rata Pb yang terdapat di dalam sampel air dan sedimen ini diketahui bahwa kualitas air sudah tergolong buruk dan tercemar berat. Hal ini dikarenakan kadar Pb di dalam sampel air sudah melewati ambang batas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990. Kadar Pb rata-rata di dalam sampel sedimen juga menunjukkan bahwa kadarnya sudah melampaui ambang batas, maka
Dari hasil ini dapat diketahui wilayah sekitar perairan sedimen sudah tercemar oleh logam-logam berat PB yang telah terakumulasikan di dalam sedimen. Kesimpulan, prinsip kerja analisis PB di dalam sampel air dan sedimen menggunakan AAS berdasarkan pada pengukuran absorbansi dari masing-masing sampel. Kemudian, pengukuran dibandingkan dengan absorbansi dari larutan standar PB. Faktor yang menjadi penyebab adanya kandungan PB di dalam air dan sedimen adalah pencemaran yang disebabkan limbah hasil industri, bahkan rumah tangga yang dibuang secara sembarangan ke dalam wilayah perairan dan wilayah sedimen. Pengaruh adanya kandungan PB di dalam air dan sedimen adalah dapat menyebabkan kerusakan pada biota perairan dan apabila terkonsumsi oleh manusia, menyebabkan kerja enzim di dalam tubuh terhambat. Kadar rata-rata timbal di dalam sampel air yang diperoleh adalah 0,4751 mg per liter dan di dalam sampel sedimen sebesar 134,4668 mg per kilo. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan di dalam percobaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.